Halo, selamat siang Pak Gun dan juga teman-teman yang mungkin sedang menonton video ini. Saya Mabel Hermansyah dari Prodi Farmasi FKIK UAJ tahun 2025 akan membawakan materi tentang pH dan kesetimbangan asam basa serta aplikasinya dalam bidang farmasi. Oke, teman-teman yang mungkin teman-teman yang sudah mengambil mata pelajaran kimia waktu SMA pasti sudah nggak asing lagi ya tentang pH. Jadi sebenarnya pH itu apa sih? Kita sering dengar ketika pelajaran biologi, eh, ya masih udah sebentar, pause. Halo, selamat siang Pak Gun dan juga teman-teman yang mungkin sedang menonton video ini. Salah, salah. Ulang. Halo, selamat siang Pak Gun dan halo juga teman-teman yang mungkin sedang menonton video ini. Saya Mabel Hermansyah dari Prodi Farmasi FKIK UAJ tahun 2025 akan membawakan materi tentang pH dan kesetimbangan asam basa serta aplikasinya dalam bidang farmasi. Oke. Hmm. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah mengambil mata pelajaran kimia di waktu SMA, pasti sudah nggak asing lagi ya dengan istilah pH. Kita juga sering dengar ketika kita belajar biologi, pH di asam lambung itu sangat-sangat asam karena mengandung asam klorida untuk mematikan kuman-kuman atau bakteri atau mikroorganisme yang masuk bersamaan dengan makanan. Atau juga kita juga sering dengar ternyata lemon itu sangat asam ya, dia punya pH-nya di bawah 7. Atau sebagai contoh yang konkret, kita juga punya sistem buffer gitu ya dalam darah, di mana buffer dalam darah ini fungsinya untuk menjaga pH tetap stabil di dalam tubuh. Tapi sebenarnya pH itu apa sih? Nah, pH adalah ukuran kekuatan asam atau basa dari suatu zat. Jadi, pH itu panjangannya adalah potential of hydrogen ya. Jadi, seberapa asam atau seberapa basa larutan kita bisa tahu ketika kita tahu pH-nya. Kita juga sering lihat skala pH ya atau rentang pH di mana kalau misalnya larutannya asam atau senyawanya asam dia punya pH di bawah 7 atau kalau dia lebih dari 7 zatnya atau senyawanya dia sifatnya basa. Tapi kalau misalnya pH-nya netral berarti oh ya berarti pH-nya berkisaran 7. Nah, teman-teman, untuk bisa mendalami konsep pH lebih dalam, kita perlu tahu yang namanya teori asam basa. Nah, secara teori, asam basa ini ada tiga teorinya. Yang pertama ada teori Arrhenius, kemudian teori Bronsted-Lowry, dan juga teori Lewis. Nah, kalau teori Arrhenius ini bilang bahwa asam itu adalah spesies yang dia melepaskan ion H+, di sini sorry ini H+, dan juga basa, yaitu spesies yang melepaskan ion OH- dalam larutannya, dalam air ketika dia terdisosiasi. Jadi misalnya HCl itu disebut asam, kenapa? Karena dia dalam air terdisosiasi menjadi H plus dan Cl-. Ya. Berarti ada H plusnya. Nah, berarti dia asam. Sedangkan misalnya NaOH kan basa. Kenapa dia basa? Karena dia dalam air terdisosiasi menjadi Na plus dan juga OH-. Nah, tapi sayangnya Arrhenius ini hanya terbatas pada larutan berair. Sedangkan misalnya perdebatannya Na3, NH3 kenapa disebut sebagai basa, padahal dia punya ion hidrogen, dia nggak punya ion OH-. Nah, kemudian maka dari itu dikemukakanlah Bronsted-Lowry. Nah, teori Bronsted-Lowry ini menyatakan bahwa basa adalah spesies yang dia menerima proton atau H+, sedangkan asam adalah spesies yang mendonorkan H+. Nah, kita lihat contohnya di sini. Jadi kalau teori Bronsted-Lowry ini menyatakan adanya pasangan asam basa konjugasi. Nah, kita lihat di sini ada Ha, kemudian di sebelah kanan produknya dia menjadi amin. Nah, kita lihat di sini. Di sebelah kiri reaktannya hanya ada Ha dan juga B. Sedangkan di sebelah kanan B-nya menjadi BH+, dia mendapatkan H+, sedangkan Ha-nya dia menjadi amin, dia kehilangan proton. Nah, kita lihat di sini berarti Ha dia memberikan H plusnya kepada B, sehingga Ha di sini disebut sebagai pendonor proton, sebagai senyawa asam, sedangkan B disebut sebagai senyawa basa karena dia akseptor
akseptor proton. Nah, jadi antara Ha dan juga amin disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi karena di sini adalah basa konjugatnya ya si amin, sedangkan yang B dan BH plus disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi juga. Nah, kemudian ada juga teori Lewis. Nah, teori Lewis ini tidak lagi membicarakan tentang H+, tapi membicarakan tentang transfer eh, pasangan elektron bebas. Jadi, ketika ada senyawa atau spesies yang memberikan pasangan elektron bebasnya disebut sebagai basa. Jangan terbalik antara ya, antara Brochet-Lowry dan Lewis. Kemudian juga kalau di asam berarti dia menerima pasangan elektron bebas dan ketika mereka berikatan, ikatannya disebut sebagai ikatan kovalen koordinat. Sebagai contoh, ini yang paling sering digunakan juga adalah BF3 dan Fmin. Jadi BF3 kita lihat di sini kan satu garis ini kan ada dua elektron, ada dua pasang elektron. Jadi ada dua elektron, jadi di sini ada sepasang elektron. Nah, di sini ada B. B ini kita lihat dia baru 6, sedangkan Bu untuk menjadi stabil dia perlu menjadi oktat atau 8 ya, 8 elektron. Nah, B hanya 6, sedangkan si butuh menjadi untuk 8. Nah, ini F-min dia kelebihan elektron. Jadi, kelebihan pasti bisa menyumbangkan pasangan elektronnya ke B, ke boron ini menjadi BF4. Nah, jadi di sini B disebut sebagai asam Lewis dan Fmin disebut sebagai basa Lewis karena dia memberikan pasangan elektron bebasnya. Nah, kemudian kita udah tahu nih teori asam basa, kemudian bagaimana suatu senyawa itu bisa disebut sebagai asam dan suatu senyawa bisa disebut sebagai basa. Tapi pertanyaannya gimana dengan air? Air itu pH-nya 7 atau netral ya. Nah, air dia sifatnya adalah amfoterik. Jadi dia dalam suasana asam dia bisa sebagai basa dan dalam suasana basa dia bisa sebagai asam. Nah, kita lihat sebagai contoh, ini ada reaksinya. Jadi dalam air ternyata air itu dia molekulnya itu berinteraksi juga. Jadi kita lihat di sini ring sebagai asam. Kemudian di sini dia sebagai di sebelah kanan ada yang namanya basa juga. Jadi ini ada asam dan basa disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Nah, karena reaksinya bolak-balik kan Jadi karena eh, air yang sifatnya yang bersifat sebagai bertindak sebagai asam, dia menyumbangkan satu menyumbangkan H plusnya gitu kan ke molekul air yang di sebelah kirinya. Jadi ditindaknya sebagai asam karena dia menyumbangkan satu protonnya. Sehingga inilah reaksi ini menjadi reaksi dasar untuk perhitungan pH, perhitungan pKa dan juga perhitungan Kw. Nah, kita lihat, karena ini reaksi kesetimbangan, berarti dinyatakan dalam bentuk konstanta kesetimbangan. Nah, jadi konstanta kesetimbangan air itu disebut sebagai Kw yang eh, kita ambil konsentrasi ion hidronium dikalikan dengan konsentrasi ion hidroksida. Tuh. Jadi karena satu ion hidroksida ini konsentrasinya bernilai 1 kali 10⁻⁷ karena dikalikan akhirnya 1 kali 10⁻⁴. Itulah kenapa KW yang suka kita lihat ini um, dia besarannya 1 kali 10⁻⁴ gitu. Oke, nah kemudian bagaimana caranya kita menghitung pH dan juga pH? Kalau pH adalah potential of hydrogen, maka pH adalah potential of hydroxide. Nah, jadi pH sebenarnya adalah cara praktis untuk menghitung konsentrasi H plus atau H min dalam suatu larutan. Karena kita juga bisa membandingkan kekuatan asam dan basa dari sini dengan mudah. Karena kalau kita pakai perhitungan tanpa perhitungan logaritma dalam bentuk logaritmanya, konsentrasinya itu akan sangat kecil sekali ya. Karena kan konsentrasi ion hidronium dan OH- dalam satu larutan itu kecil banget. Jadi ketika kalau kita nggak pakai pH, maka akan menyulitkan perhitungan. Jadi kalau nggak pakai logaritma, makanya dipakailah logaritma ini dalam perhitungan pH, yaitu rumusnya minimal konsentrasi ion hidronium. Atau kalau untuk pOH, kita rumusnya adalah minimal konsentrasi OH-, baru dikurangi dengan pOH untuk mendapatkan pH dalam larutan basa.
Nah, bagaimana pH dalam larutan asam kuat dan basa kuat? Jadi, asam kuat misalnya seperti HCl, HNO3, atau HCl4, dia kan monoprotik, atau contoh lain misalnya asam sulfat, dia diprotik ya. Nah, ternyata asam kuat itu dia terdisosiasi 100%, yang artinya konsentrasi ion H plusnya itu sama dengan konsentrasi awal asamnya. Jadi kita bisa langsung menghitung dengan rumus pH-nya. Jadi min log sama dengan konsentrasi ion hidroniumnya. Ya, jadi langsung aja. Nah, sedangkan untuk basa kuat juga sama. Jadi misalnya ada kalium hidroksida atau natrium hidroksida, dia juga 100% terdisosiasi dalam air. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi awal basa. Langsung saja kita hitung pH sama dengan min log konsentrasi OH- dengan pH-nya, hasil pH-nya adalah 14 min hasil pOH-nya nanti. Nah, tapi untuk asam lemahnya bagaimana? Nah, misalnya untuk asam lemah, kalau HCl tadi asam klorida dia asam kuat, dia terdisosiasi 100%. Jadi ketika dalam air ya dilarutkan berarti tidak lagi ada lagi HCl, tapi hanya ada ion hidronium dan ion Cl-, ion klorida. Nah, tapi kalau asam lemah misalnya seperti asam cuka atau CH3COH, dia tidak terdisosiasi 100%, hanya sebagian aja. Jadi dalam air itu ada CH3COH, ada ion hidronium, dan juga ada CH3CO-. Nah, dia membentuk kesetimbangan, jadi ada panah dua bolak-baliknya. Nah, untuk menghitung asam lemah, pH asam lemah, kita akan butuh pKa. Jadi, akan butuh Ka dan juga pKa. Jadi, Ka ini adalah konstanta ionisasi asam lemah. Nah, rumusnya adalah, kalau kita ada suatu reaksi, misalnya suatu reaksi Ha plus H2O, dia akan menjadi ion hidronium dan aminnya. Nah, yang kita ambil dalam perhitungan kesetimbangan hanyalah ion hidronium dan ion amina ini dalam bentuk larutan ya. Karena kan kalau kesetimbangan kita ingat untuk padatan dan juga cairan atau liquid tidak diambil dalam perhitungan karena nilainya tetap atau pas satu. Jadi kita bisa hitung dengan rumus ini untuk Ka-nya. Nah, sedangkan untuk pKa-nya kita tinggal min log dari Ka. Jika Ka-nya besar, maka pKa-nya akan kecil. Berarti asamnya lebih kuat. Tapi ketika Ka-nya kecil, pKa-nya besar, maka asamnya menjadi lebih lemah. Makin besar Ka berarti makin banyak molekul asam yang terdisosiasi. Kita lihat yang di sebelumnya itu, kalau misalnya asam kuat dia 100% terdisosiasi. Berarti dia Ka-nya besar. Nah, dalam asam lemah, jika Ka besar, berarti makin banyak molekul asam terionisasi, tapi pKa-nya makin kecil. Kita lihat di tabel ini. Jadi ada berbagai macam asam, makin ke atas dia makin kuat asamnya, dan makin ke bawah dia makin lemah asamnya. Kita lihat Ka-nya makin ke atas makin besar, ya kan? pKa-nya makin kecil. Nah, jadi asamnya itu makin kuat. Sedangkan kalau makin ke bawah, Ka-nya dia makin besar, tapi Ka-nya dia makin kecil, tapi dia pKa-nya makin besar gitu. Oke, bagaimana untuk basa lemah? Nah, untuk basa lemah kita punya Kb atau konstanta ionisasi basa lemah gitu ya. Jadi di sini kita hitung kalau nilai Kb-nya sama dalam masa timbangan, jadi yang kita ambil hanyalah produk dalam bentuk larutannya, yaitu BH plus dan juga OH- bagi dengan konsentrasi dari B yang dalam bentuk larutan. Untuk padatan dan juga cairan kita tidak ambil. Jadi seberapa kuat sebenarnya basa konjugat dari asam lemahnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada amonia, nilin, dimetilamin. Kita lihat Kb-nya dan juga kita lihat Ka-nya. Nah, ternyata hubungan Ka dan Kb itu ada hubungannya. Jadi, ketika semakin kuat asamnya, Ka-nya pasti makin besar, maka akan semakin lemah basa konjugatnya. Jadi, hubungannya bisa dinyatakan dalam Ka kali Kb sama dengan Kw. Jadi, ketika diketahui Kw dan Kb, kita bisa menghitung Ka. Ketika diketahui Kw dan Ka, kita bisa menghitung Kb dan ya dan gitu. Nah, untuk pKa ditambah pKb, dia hasilnya adalah pKw, yaitu 14. Nah, pKa tadi rumusnya min log Ka dan pKb min log Kb, dan pKw adalah min log Kw. Kita lihat di sini, jadi ketika diketahui pada suatu reaksi, nah, eh,
jika kita lihat dari reaksi ini didapatkan nilai Ka dan Kb. Ya, demikian. Dan hasilnya adalah Kw. Jadi benar ya bahwa rumus ini bisa kita gunakan untuk mencari Ka atau Kb atau bahkan Kw dari suatu larutan. Nah, bagaimana aplikasinya dalam keseimbangan asam basa? Jadi, kita lihat pertama adalah buffer. Kita tahu buffer ini adalah larutan penyangga yang dia berfungsi untuk menahan perubahan pH yang drastis. Komponennya ada dua, yaitu asam lemah dan basa konjugatnya, atau basa lemah, asam lemah dan basa konjugatnya, atau basa lemah dengan asam konjugatnya. Gitu lah. Nah, kita contohnya di sini ada HF dan juga F-, ada NH4+ dan NH3. Nah, buffer itu bisa kita hitung dengan persamaan ini, Henderson-Hasselbalch equations, yaitu pKa ditambah log konsentrasi basa konjugatnya dibandingkan dengan konsentrasi asam lemahnya. Ketika larutan buffer diberikan penambahan asam atau basa, seperti yang tertera pada gambar, ini tidak akan memberikan perubahan pH yang signifikan ketika yang sama ketika kita mencampurkan atau menambahkan asam atau basa ke dalam air atau aqueous murni. Jadi, misalnya ketika wahamin ditambahkan ke dalam larutan buffer, maka komponen dari asam lemahnya ini akan berusaha untuk menetralkan sehingga basa yang ditambahkan itu tidak terlalu membuat pH berubah drastis. Nah, sedangkan ketika ion hidronium yang ditambahkan atau asam gitu ya, basa konjugat dari larutan tersebut akan menetralkan juga. Jadi tidak terjadi pH yang perubahan pH itu tidak terlalu rendah atau ketika ditambahkan basa tidak terlalu tinggi. Nah, contohnya dalam bidang farmasi bagaimana untuk penerapan pH. Jadi, pertama digunakan untuk formulasi dan pengantaran obat. Jadi, formulasi dan pengantaran obat yang untuk pH yang sesuai akan sangat memengaruhi bagaimana kelarutan obat tersebut, bagaimana stabilitasnya dan penyerapannya dalam tubuh. Contohnya ini ada tetes mata, obat aspirin, patch transdermal, dan semprotan hidung. Jadi, obat-obat yang dibuat ini itu disesuaikan misalnya pain relief patch ini itu dipakai di tubuh kan ditempel dan pH-nya pun harus diusahakan tidak jauh berbeda dengan pH kulit, misalnya di antara 5,5. Nah, jadi karena kalau misalnya di atas pH 5,5 misalnya akan terjadi iritasi atau di bawahnya itu juga akan menjadi masalah kulit. Juga obat tetes mata, juga aspirin. Aspirin ini pH-nya dibuat asam karena kan dia nanti akan melewati asam lambung. Kemudian juga di sini ada semprotan hidung dan formulasi obat injeksi. Jadi obat yang dimasukkan langsung ke dalam pembuluh darah itu juga harus sama pH-nya tidak jauh berbeda dengan tubuh karena dikhawatirkan kalau misalnya berbeda maka akan menimbulkan suatu eh, semacam gangguan yang ada tubuh sehingga akhirnya obat jadi tidak efektif dan membahayakan. Baik, itu saja untuk pemaparan materinya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Selamat siang.